Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mentinggikan nama Tuhan. Saat kita berada dalam tengah gelombang, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya yang selalu menguatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Pada pagi hari ini dimanapun kita berada saat pagi hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, namun kasih-Nya terus meliputi kita. Kita sama-sama angkat satu pujian saat ku berada di tengah gelombang. Terima
pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bisa menghirup udara segar. Terima kasih untuk kesempatan menikmati hari yang baru. Teristimewa Tuhan, pagi hari ini kami rindu duduk diam di bawah kaki Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan beberapa jam ada di tempat ini, kami boleh melakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan setiap apa yang kami lakukan sepanjang pagi ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan? Berikan senyuman yang terbaik di samping kiri Bapak Ibu saudara sekalian, sambil bersalaman tangan. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau tinggikan namanya dengan puji-pujian yang meriah bagi Dia. Kita sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu melingkupi kita, hikmat dan kebajikannya selalu mengikuti kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama serukan nama Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama angkat satu pujian. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Terima kasih kita pagi hari ini masih bisa bersama-sama dalam persekutuan kita, sekalipun saya tahu bahwa mungkin sebagian besar dari kita sudah jenuh ibadah di rumah masing-masing. Saya juga sangat merindukan kalian semuanya. Mungkin saya minggu depan saya akan coba keliling dari satu tempat ke tempat lain untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara. Baiklah, saya harap kita semuanya masih tetap semangat. Sekalipun memang tidak mudah, kita didorong dengan rasa rindu untuk ketemu satu dengan yang lain. Ya, selesai ibadah kita bisa minum kopi lagi, minum teh lagi, makan snack lagi. Itu betul-betul sangat saya rindukan suasana seperti itu. Tapi memang sampai hari ini kita belum bisa melakukan ibadah secara kolektif. Baiklah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, duduk diam sejenak di kakimu untuk mendengarkan isi hatimu. Berbicaralah Engkau dengan kami di tengah-tengah kepenatan, di tengah-tengah kejenuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan kesegaran melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan maupun melalui firman yang akan kami dengar. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, hamba mohon kiranya Tuhan memperlengkapi hamba dengan roh hikmat yang daripada-Mu untuk menjadi alat-Mu menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Segala pekerjaan kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus, dan bila Roh-Mu bekerja secara leluasa saat kami mendengarkan firman-Mu, Engkau materikan firman ini dan kami boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat nas Alkitab dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Ya. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16 saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah mengenal Yesus dalam keintiman. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya ditelepon oleh Kak Philip. Lalu dia menceritakan bahwa ada tamu. Dia suami istri bersama dengan satu anaknya yang masih kecil. Itu katanya. Lalu tamu itu memberitahukan kepada Kak Philip kalau dia adalah sahabat dekat saya.
Saya mencoba untuk memikirkan siapakah dia, tetapi saya tidak menemukan. Karena memang pada waktu itu saya sedang dalam perjalanan menuju ke Lombok Utara. Nah, tidak lama kemudian Kak Philip memberitahukan lagi, Om, orangnya langsung ke belakang Om. Dia langsung ambil nasi, dia langsung makan, istri anaknya dikasih makan, lalu bikin minum juga, bikin teh, bikin kopi sendiri, tidak mau saya layani. Tidak lama kemudian setelah dia makan dan minum, Kak Philip telepon lagi, Om, dia sudah malam buka kulkas Om. Dia ngambil ada apel, ada pir, lalu dia juga ngambil Yakultnya Om. Saya pikir ini siapa? Lalu saya minta dikirimi, tolong difoto Kak. Lalu akhirnya Kak Philip foto. Dan saya betul-betul tidak mengenal dia. Tetapi dia merasa diri sangat kenal sekali dengan saya. Dan Kak Philip menelpon seperti dalam kebingungan. Saya hanya pesan dengan Kak Philip pada waktu itu, tolong tetap temani dia Kak. Jangan tinggalkan dia. Karena saya tidak kenal orang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan jikalau ada orang yang bertamu di rumah kita? Seringkali kita memiliki sikap yang berbeda-beda. Kalau tamu itu misalnya baru pertama kali, mungkin kita hanya bicara di depan, di pagar, lalu kita persilakan dia masuk, atau sampai di ruang tamu saja. Dan setelah itu kita harus betul-betul mengenal dia. Tetapi berbeda kalau misalnya ternyata tamu itu mencurigakan. Tentu saja kita akan sangat waspada sekali. Mungkin kita tidak mengizinkan orang itu masuk ke dalam rumah kita. Jadi kita ada di dalam pagar dan dia ada di luar pagar. Lalu bicara-bicara sebentar. Lalu mungkin akhirnya dia harus pulang. Tetapi berbeda sekali dengan beberapa waktu yang lalu, ketika Bu Helen beberapa minggu yang lalu ketika baru-baru sakit, lalu dia dapat kunjungan seorang teman yang sangat dekat sekali. Lalu dia bilang masuk ke dalam ruang tamu sambil berkata salam. Lalu dia tanya, oh mana tante? Ada di kamar. Dan dia langsung saja nyelonong masuk ke dalam kamar. Lalu dia salaman dengan Bu Helen. Ya biasa sama-sama perempuan. Ya cium pipi kanan, pipi kiri. Lalu setelah itu tanpa basa-basi, tante saya lapar dan saya mau makan. Kenapa ada perlakuan yang berbeda? Keintiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang baru saja kita baca hari ini adalah membicarakan tentang bagaimana saya dan saudara memiliki keintiman dengan Tuhan, mengenal secara dekat dengan Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kita yang merasa saya sudah cukup mengenal Allah. Saya sudah cukup mengenal Yesus. Saya sudah cukup mengenal Dia. Saudara, ada beberapa nas Alkitab seperti di kitab Matius misalnya, dengan 10 anak gadis yang 5 bodoh, 5 bijaksana itu. Lalu ketika mempelai laki-laki lewat, lalu masuk ke dalam ruang pesta, dan 5 yang bodoh menyusul dari belakang. Lalu setelah itu mengetuk-ngetuk pintu dan berkata supaya bisa diizinkan masuk. Tetapi orang yang ada dari dalam ruang pesta itu mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Padahal dia sudah sama-sama dengan yang lain. Sama-sama bawa pelita, sama-sama bawa persediaan untuk penerangan. Tetapi mari kita perhatikan secara baik.
Ada orang yang merasa sudah sangat mengenal. Itu sebabnya pergi menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi pada akhirnya Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau dan enyalah engkau. Pengenalan akan Yesus itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan. Saya merasa mengenal dia. Saya merasa dekat dengan dia. Pengenalan akan Yesus bukan sekedar sebuah perasaan. Karena kekristenan bukan perasaan. Kekristenan itu adalah pengalaman hidup. Bagaimana pengalaman hidup kita setiap hari? Apakah kita telah mencerminkan sebagai pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Yesus? Paulus mengajak saya dan saudara, ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kekristenan juga berbicara tentang kehendak. Kehendak personal, kehendak pribadi. Bagaimana dia menginginkan, ada kerinduan untuk mengenal dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kedalaman pengenalan kita akan Yesus juga mempengaruhi respon Kristus terhadap diri kita. Sama seperti pengenalan saudara satu dengan yang lain. Itu juga akan mempengaruhi sikap kita terhadap mereka. Saudara, Paulus sekalipun telah memiliki pengalaman rohani yang sangat dekat dengan Yesus. Pengalaman rohani yang begitu kuat. Dia buta selama 3 hari, lalu dia dipenjarakan dan dilepaskan. Ada begitu banyak pengalaman rohani bersama dengan Yesus. Mujizat-mujizat dinyatakan di mana-mana. Saudara tahukah apa yang masih dirindukan oleh Paulus? Ayat 12 sampai ayat yang ke-16, bahwa pengenalan akan Yesus itu tidak stagnan. Tetapi pengenalan akan Yesus itu adalah progresif. Selalu maju, selalu maju. Hal itu dinyatakan oleh Paulus dalam ayat 12-16. Saya akan bacakan beberapa indikator yang menjelaskan bahwa pengenalan akan Yesus itu mestinya harus progresif. Semakin maju, semakin maju. Perhatikan ini, ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Artinya apa? Paulus masih menginginkan pengenalan yang lebih dalam lagi. Seakan-akan tidak cukup apa yang selama ini telah dia kerjakan. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan seakan-akan masih kurang. Masih belum cukup, masih belum final. Dan dia masih haus lagi. Ingin lagi, ingin lagi. Ayat yang ke-13 juga memberi keterangan hal yang sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nada yang sama, pesan yang sama diutarakan oleh Paulus bahwa dia masih harus melakukan pengejaran. Seakan-akan masih ada yang jauh lebih penting. Seakan-akan masih ada yang jauh lebih dalam. Seakan-akan ada yang masih jauh lebih berharga untuk bisa dinikmati, dimiliki, dikecap, dirasakan, dialami oleh Paulus. Sekali lagi, tidak ada istilah cukup dalam kekristenan. Pengenalan kita kepada Yesus harusnya terus meningkat, terus progresif, terus dinamis, tidak menjadi stagnan. Ayat 14, dia berkata begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah.
Jadi kehausan Paulus akan mengenal Yesus yang di dalam itu, ada yang mendorong, ada yang memotivasi, yaitu apa? Memperoleh hadiah. Semua orang senang dengan hadiah. Ya. Saya masih ingat betul anak saya dulu waktu masih kecil, kalau saya pergi ajak dia untuk acara ulang tahun temannya, saya harus membawa 2 hadiah. Satu saya kasihkan ke temannya itu, yang satu tetap untuk dia. Sebab kalau tidak, nangisnya sampai di rumah dia akan nangis terus. Karena dia juga menginginkan hadiah yang sama. Hadiah dirindukan, didambakan oleh banyak orang. Termasuk kita yang tua-tua pun senang sekali kalau ada yang datang lalu membawakan oleh-oleh, membawakan hadiah untuk kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 15 juga mengatakan demikian. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Marilah kita. Paulus mengajak siapa? Saya. Paulus mengajak siapa? Saudara. Kita semua diajak oleh Paulus untuk marilah kita bergabung dengan apa? Kerinduan yang dalam untuk mendapatkan nilai pengenalan yang istimewa di dalam Kristus. Paulus mengajak saudara supaya apa? Tingkat pengenalan kita itu, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-10 itu, serupa dengan gambaran anaknya. Tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara. Saya masih merasa terlalu kecil, terlalu sedikit saya bisa mengenal Yesus. Itu sebabnya Paulus mengajak kita semuanya bergabung dalam sebuah kegerakan untuk sesuatu yang tinggi, yang mulia, yang luhur, yang bisa mendatangkan keajaiban, yang mendatangkan kuasa, memberikan ketenangan, kedamaian di bumi ini. Saudara, ayat 16 juga memberitahukan kepada kita, berulang kali Paulus ingin mendorong kita, mengingatkan kepada kita bahwa kekristenan itu sekali lagi tidak ada stagnasi. Ya, pengejaran kita akan terus-menerus bekerja, bergairah untuk melihat sesuatu tingkatan-tingkatan pengalaman iman yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Ayat 16 berkata begini, tetapi baiklah tingkat pengertian kita yang telah kita capai ini. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Lanjutkan. Ya. Mari kita lanjutkan. Apa yang selama ini telah kita kerjakan. Ibadah kita, persekutuan kita, doa kita, membaca firman Tuhan, ketaatan kita dengan memberikan korban syukur, korban persembahan. Kita lanjutkan. Atau pengalaman-pengalaman yang kurang menarik sekalipun, ketika dalam kondisi sakit, ketika kita sedang kondisi ekonomi kita jatuh, tapi kita masih setia dengan Tuhan, kita tetap berharap kepada Dia. Mari kita lanjutkan pengalaman hidup seperti ini. Mari kita lanjutkan. Ya, kita perlu bekerja lebih keras lagi. Menjelang akhir zaman ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan iman kita sungguhlah tidak mudah. Saudara diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Pengalaman rohani, ya, pengalaman ekonomi, pengalaman sosial, pengalaman hierarki, pekerjaan, pengalaman politik. Tidak mudah, saudara. Tetapi apa yang selama ini
saudara, itulah rasa itu setia ada di dalamnya. Satu hal yang perlu kita ingat adalah, mari kita lanjutkan kesetiaan kita, ketekunan kita, pengabdian kita kepada Tuhan Yesus. Dia yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat saya dan saudara pikirkan. Yesus yang sanggup melakukan jauh lebih besar. Kemampuan otak kita, kemampuan berpikir kita terbatas. Namun ada Allah yang tak terbatas, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Sehingga saya dan saudara bisa berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Yesus mau supaya kita menyerahkan hati dan pikiran kita. Dia ingin membentuk kita dengan caranya sendiri, menjadi pribadi-pribadi ciptaan baru yang tidak hanya sekedar Kristen biasa-biasa. Kekristenan adalah seperti sebuah perlombaan. Paulus mengatakan di sini berlari itu seperti sebuah perlombaan. Kita belum selesai, kita belum ada di garis finish. Kita masih terus-menerus harus berlari untuk mendapatkan hadiah yang Tuhan sediakan itu. Walaupun secara fisik mungkin saya dan saudara semakin merosot, semakin lemah, tetapi manusia batinnya kita akan terus diperbaharui dari hari ke hari sampai kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama senantiasa tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama semakin bergairah di dalam Kristus, seperti yang Paulus alami di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Pembaharuan dari hari ke hari. Yesus akan memperbarui kita. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara mau diperbaharui oleh Tuhan atau tidak? Kita perlu datang kepada Dia, minta Tuhan memperbarui hidup kita sampai genap janji-janji Allah dinyatakan bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah mengaruniakan anugerahnya yang besar menjangkau saya dan saudara semuanya. Kita dipungut oleh Tuhan, dijadikan anaknya untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi kita semuanya, supaya Tuhan Yesus akan terus dengan caranya sendiri mendewasakan iman kita, dan kita akan tetap menjadi pribadi-pribadi unggul yang bertumbuh hari ini, esok, dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Kami memberi hati kami, memberi hidup kami, untuk senantiasa dari hari ke hari dipertajam oleh Tuhan, untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya sekedar Kristen, tetapi menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh, dinamis, terus bergerak menuju ke arah panggilan surgawi, sampai kami memperoleh hadiah, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih
Kami tahu bahwa Engkau menyediakan upah bagi kami. Engkau tidak pernah membuat dan menganggap kami percuma dalam usaha kami, dalam jerih lelah kami, dalam perjuangan kami hari-hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyediakan hadiah terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keluarga, pekerjaan mereka, usaha mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Kejenuhan mereka selalu ada di dalam rumah. Kami doakan Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan damai sejahtera-Mu. Limpahkanlah sukacita yang dari surga, sehingga tiap-tiap rumah tangga Kristen akan sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan dan kemuliaan-Mu, sukacita-Mu, yaitu sukacita surgawi, turun di tempat kami masing-masing. Yang sakit kami doakan Engkau sembuhkan, Engkau lawat mereka. Kami mempercayai bahwa setetes bilur-bilur Tuhan Yesus telah sanggup untuk menyingkirkan dan menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memuliakan Engkau pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan sama-sama memberikan persembahan. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Kau angkatku di atas gunung batu. kesempatan bisa beribadah. Terima kasih untuk bisa memuji-muji-Mu Tuhan. Terima kasih juga sudah mendengarkan kabar baik. Biarlah apa yang kami sudah dengar boleh kami terapkan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, terus kami menyerahkan bangsa kami membawa negeri kami memberkati Indonesia yang kami kasihi. Diberkatilah bangsaku, diberkatilah negeriku, diberkatilah tanah airku Indonesia. Diberkatilah pemimpinku, Bapak Presidenku, Kabinet Kerja, para menteri, semuanya Bapak, TNI Polri, semuanya diberkati Tuhan. Kami melepaskan salam damai sejahtera untuk Indonesia. Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa ini. Bangsa ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami tahu Indonesia ada dalam hati-Mu Bapa. Indonesia ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam rencana-Mu Bapa. Itu sebabnya kami terus berdoa untuk bangsa ini. Kami menyerahkan Indonesia yang kami kasihi. Setiap pulau kami rindu Tuhan, ada orang-orang yang percaya kepadamu, dan ada orang-orang yang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila mana Tuhan beberapa bulan terakhir ini Tuhan, negeri kami dilanda COVID-19.
Tuhan, hamba berdoa, pulihkan bangsaku, pulihkan negeriku Tuhan. Kami rindu Tuhan, Indonesia kembali berjalan dengan normal Tuhan. Pariwisata bisa dibuka kembali Tuhan. Sekolah-sekolah bisa belajar kembali Tuhan. Yang berjualan bisa berjualan kembali, yang bekerja bisa bekerja dengan normal kembali Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap lintas profesi boleh dibuka kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dengarlah doa kami Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, kami percaya tepat pada waktunya Engkau membuat bangsaku terbebas dari semuanya ini Bapa. Tambahkan kepada kami kesetiaan, tambahkan kepada kami iman bahwa Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun situasi sulit, meskipun situasi tidak menguntungkan, namun kami percaya, anak cucu orang percaya selalu dipelihara Tuhan, selalu dijagai Tuhan. Terima kasih Engkau menyediakan hidangan bagi kami. Terima kasih bahkan apa yang tidak pernah kami doakan atau pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada kami. Bukti Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Pulau Rote. Diberkatilah Indonesiaku, diberkatilah tanah airku, diberkatilah lautnya, diberkatilah ladangnya, diberkatilah sawahnya, diberkatilah orang-orangnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini. Kami memberkati teman-teman kami yang melayani-Mu Tuhan di garis paling depan. Siapapun mereka Tuhan, metode yang mereka gunakan, semua yang mereka lakukan, biarlah untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Berkati setiap pelayanan mereka Bapa. Tanda-tanda ajaib akan menyertai setiap pelayanan mereka Bapa. Dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka, berkatilah orang-orang yang mereka layani, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, kami memberkati gereja kami Tuhan. Terima kasih bisa terus menikmati kebersamaan bersama-Mu Tuhan, meski ibadah melalui online. Meski kami harus berpisah satu dengan yang lain, kami terserak-serak dimanapun kami berada. Tuhan, dimanapun saat ini kami Tuhan, apapun kondisi kami mau berkata, Engkau sungguh baik Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap seluruh jemaat-Mu Tuhan, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, segala keperluan kebutuhan jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Bahkan yang sakit saat ini Tuhan, kami memberkati Tuhan. Pak Haryono yang sakit demam sejak hari Rabu Tuhan, Engkau pulihkan hamba-Mu, Engkau berkati, Engkau sembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Ibu Esther yang sudah beberapa minggu juga demam. Tuhan, hamba berdoa Tuhan pulihkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, setiap obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan menjadi sarana kesembuhan baginya. Hamba juga teringat Tuhan untuk saudara kami Bang Iksan Tuhan, sekeluarga yang sedang sakit juga Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, tidak lama lagi Bang Iksan dan keluarga boleh sembuh lagi Tuhan, dan boleh melayani-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, bersama dengan tim musik Tuhan. Kami menyerahkan juga Bapak Gembala kami dalam kelemahan tubuhnya, kami serahkan. Kami percaya Tuhan, justru dalam kelemahan tubuh kami, kuasa-Mu menjadi sempurna atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan bisa melewati hari-hari di mana kami dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, kami kuat itu karena Tuhan, kami ada itu karena Tuhan, kami bisa melakukan ini dan itu semua karena Tuhan. Dan kami juga teringat akan Bapak kekasih kami, Bapak Joni. Kami menyerahkan juga Tuhan, Engkau yang memberkati kesehatan hamba-Mu ini, berkati pemulihannya Tuhan, dan keluarganya semuanya diberkati Tuhan. Kami juga teringat akan Ibu Foni Tuhan, dalam masa sakit-sakitnya saat ini Tuhan, Engkau yang menjamah hamba-Mu ini Tuhan, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Ibu Foni sudah disembuhkan.
Kami teringat akan keluarga Bapak Edi, Mbok Made, anak kami Floren yang sedang sakit juga Tuhan. Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Ada banyak kami mengalami kelemahan tubuh saat ini Tuhan. Kami percayakan kelemahan tubuh kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan Bang Edi, Mbok Made dan Floren semuanya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan terima kasih Ibu Sur juga Tuhan sudah sembuhkan. Bang Oner Tuhan sudah sembuhkan. Hamba-Mu ini juga Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan anak kami Kam yang juga sedang sakit saat ini Tuhan. Engkau pulihkan dia Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Kami percayakan Kam dalam tangan-Mu Tuhan, dan dia segera sembuh dan pulih kembali Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan bisa memuji serta memuliakan-Mu dari awal ibadah kami sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih tidak ada pemadaman listrik. Terima kasih semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini untuk seterusnya dan selamanya. Dan kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Peliharalah dan jagalah mereka Tuhan. Segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan, Engkau yang mencukupkan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.